Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai energi nuklir. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami. Ada Alfian dengan NIM 10, Amardika dengan NIM 34, Catherine dengan NIM 20, Dea Yola dengan NIM 22, saya sendiri Dian Wulandari dengan NIM 42, Yoshika Cikita dengan NIM 36. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada Ibu Osalina selaku dosen mata kuliah PTBE. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian energi nuklir, gelombang dan partikel radiasi, energi kinetik, pemanfaatan nuklir, bahaya radiasi nuklir, dan yang terakhir limbah nuklir. Pengertian energi nuklir akan dijelaskan oleh teman saya Yoshika Cikita. Energi nuklir adalah bagaimana kita mengekstrak energi saat kedua reaksi nuklir terjadi. Reaksi tersebut akan menghasilkan energi panas. Panas tersebut juga dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau radiasinya bisa untuk kegiatan medis dan lain-lain. Di mana energi nuklir terdiri menjadi dua. Yang pertama, radiasi atau pancaran gelombang yang digunakan di bidang kedokteran, pertanian, dan peternakan. Dan yang kedua, energi kinetik yang menghasilkan energi panas yang digunakan dalam bidang energi PLTN. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Catherine. Radiasi nuklir. Radiasi nuklir dalam radiasi atau pancaran gelombang dibagi menjadi tiga, yaitu ada radiasi sinar alfa, yaitu memiliki efek paling minimal. Yang kedua itu ada radiasi sinar beta, yaitu memiliki kekuatan penetrasi lebih dari radiasi sinar alfa. Yang ketiga ada radiasi sinar gamma, atau radiasi gelombang elektromagnetik pendek dengan energi yang tinggi. Energi dilepaskan oleh elemen radioaktif ketika terurai menjadi atom yang lebih stabil. Atom radioaktif sebenarnya dapat diproduksi dari berbagai hal di sekitar kita, mulai dari bebatuan sampai makanan. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu Dika. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dihasilkan dari reaksi nuklir yang akan menghasilkan energi panas yang digunakan dalam bidang energi PLTN. Reaksi nuklir terbagi menjadi dua. Yang pertama, reaksi fusi, dan yang kedua, reaksi fisi. Reaksi fusi berarti gabungan dengan atom lain. Dengan adanya penggabungan dua inti atom sehingga menghasilkan satu inti atom baru. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah pembelahan inti atom menjadi dua inti atom baru karena tertumbuk atom lain. Atom yang biasanya mengalami reaksi fisi adalah uranium. Pemanfaatan nuklir dibagi menjadi tiga, yaitu pertanian, peternakan, dan kesehatan. Pertanian. Yang pertama itu melakukan mutasi DNA agar menghasilkan varietas unggul pada produk-produk pertanian. Kedua, saat merafutan ekspor, biasanya produk akan dipaparkan radiasi tertentu sehingga dapat mematikan bakteri yang dapat mempercepat pembusukan. Peternakan. Yang pertama itu menstimulat hormon agar menghasilkan produk yang baik dan banyak. Kedua, mutasi DNA agar menghasilkan ternak yang unggul. Kesehatan. Yang pertama, pada dokter bedah atau dokter bedah sterilisasi dengan prinsip radiasi. Contoh sederhananya pada saat ronsen. Yang ketiga, penyembuhan penyakit. Kemoterapi pada kanker, radiasi dengan mematikan sel pada tubuh. Pemanfaatan untuk PLTN. Yang pertama itu well building, yaitu berisi air yang digunakan untuk menghasilkan uap, digunakan pula untuk menyimpan profit ultasium. Yang kedua itu auxiliary building, yaitu bangunan yang berfungsi untuk mensupport reaktor building. Yang ketiga itu reaktor building itu terdapat tangki untuk melakukan reaksi fisil. Ketebalan reaktor building ini sampai 2 meter, karena memang fungsinya itu untuk mengisolasi di dalamnya agar zat radioaktifnya itu
pada reaksi fisil tidak menyebar keluar sehingga atmosfer. Yang keempat itu turbine hole, yaitu meletakkan turbin. Yang kelima cooling tower, yaitu untuk mengurangi atau menurunkan temperatur yang masuk ke arah turbin. Yang keenam transformer, untuk mengkonvert aliran listrik. Yang ketujuh itu safety generator, untuk memungkinkan PLTN tetap berjalan apabila mati lampu atau tidak ada suplai energi, karena dalam pengoperasian ini PLTN bersifat otomatis dan membutuhkan listrik setiap saat. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dian. Ada bahaya radiasi nuklir. Bahaya radiasi nuklir ini dapat berdampak pada atom-atom dalam sel tubuh dan merusak DNA. Jika kerusakan pada DNA atau sel tubuh tidak segera ditangani, maka sel-sel tersebut bisa mati atau malah menimbulkan kanker. Yang pertama itu, kalau terkena kulit, akan menjadi seperti luka bakar. Kalau terpapar dengan jumlah yang besar, bakal merubah DNA. Terpapar dalam jumlah normal, tidak ada efek apa-apa. Intensitas tinggi akan menyebabkan luka bakar, katarak, limfositopenia. Kalau yang sangat tinggi dapat menyebabkan leukemia. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfian. Ya, yang keenam adalah limbah nuklir. Limbah nuklir yang pertama adalah uranium-238, yang biasa disebut di proses kendali sebagai bahan plutonium. Plutonium banyak digunakan sebagai senjata nuklir. Namun, pengolahan plutonium harus tepat dan benar, serta harus dilakukan penyimpanan tertan atau selamanya, dan olasi. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.